Oke, teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Agus Fatullah. Untuk kesempatan yang sekarang ini, saya akan menyampaikan tutorial tentang penggunaan tipe file VDI untuk instalasi sistem operasi di VirtualBox. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa dengan kita menggunakan file VDI itu sebetulnya nanti kita bisa menggunakan file ini untuk memasang kembali atau menginstal kembali sistem operasi yang sudah kita lakukan penyetingan atau pengkonfigurasian sistem tanpa perlu lagi kita melakukan perubahan tersebut, ya. Jadi sudah sesuai dengan bawaan ketika kita mengutak-ngatik atau melakukan penyetingan di sistem operasinya. Oke, kita mulai aja. Kita langsung jalankan VirtualBox-nya, ya. Nah, ketika kita mau jalankan VirtualBox-nya, jadi ya seolah-olah kita akan melakukan instalasi sistem operasi yang baru, teman-teman. Oke, kita jalanin. Misalnya ini kita kasih contoh apa ya, contoh namanya misalnya backup lah ya. Misalnya backup Ubuntu. Oke, misalnya kita buat seperti itu. Nah, di sini kita jangan pilih yang create, tapi kita harus pilih yang use an existing virtual hard disk file, ya. Oke, ini yang membedakan ketika kita menginstal sistem operasi yang baru dengan yang sudah ada, ya. Oke, kita pilih yang use an existing. Nah, di sini kita cari nih. Kalau ini kan dikasih pilihannya yang CentOS 7, kan ini bukan sistem operasi yang mau kita pilih, berarti kita harus cari yang lain. Oke, kita cari yang lain. Yang punya saya mana? Nah, ini yang punya saya ya, Ubuntu 18. Jadi kita pilih yang Ubuntu 18 VDI. Oke, setelah itu kita create. Nih, ukurannya sama ya seperti yang tadi saya pilih, 10,44 GB. Oke, lihat udah siap-siap untuk instalasi. Nah, baru kita jalanin, ya. Kita jalanin. Oke, kita tunggu, teman-teman. Apakah dia melakukan proses instalasi seperti awal lagi, atau dia sudah langsung menjalankan sistem operasinya? Nah, ini kita lihat. Nah, di sini kita sama sekali tidak melakukan proses instalasi dari awal, ya. Tapi si sistem langsung membawa kita ke sistem operasi yang sudah jadi. Lihat, teman-teman, ya. Betapa simpel dan praktisnya kalau kita menggunakan file VDI. Oke, kita masukin apa passwordnya, teman-teman masih ingat? Bener nggak nih? Mudah-mudahan betul. Oke, salah. Apa nih ya? Mudah-mudahan yang ini. Ya, betul, masuk. Tunggu ya. Oke, langsung jalan sistem operasinya tanpa kita menginstal sistem operasi yang baru. Oke, kita coba jalanin terminal. Oke, jalan. Oke, UMI. Oke, Ubuntu 18, ya. Artinya udah jalan. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan file VDI ini? Sebetulnya file VDI ini bisa kita manfaatkan kalau teman-teman mau menjalankan sistem operasi teman-teman di luar sistem komputer yang sekarang ini.
Contoh misalnya teman-teman punya 2 komputer. Ada komputer di kantor dan ada komputer di rumah. Teman-teman ketika menginstal sistem operasi Ubuntu ini di VirtualBox-nya di kantor. Nah, di kantor itu kan teman-teman udah main tuh, udah setting, udah konfigurasi, udah banyak ngejalanin dan lain-lain. Tiba-tiba satu saat teman-teman diminta untuk segera menyelesaikan pekerjaan tertentu gitu ya, atau untuk menguji coba aplikasi atau sistem tertentu. Nah, kalau teman-teman ngerjain di kantor, ini khawatir bisa sampai malam gitu kan, dan ya akhirnya melelahkan lah gitu. Nah, untuk menghindari itu supaya teman-teman tetap bisa ngerjain di rumah, teman-teman ambil aja file VDI-nya ya, kopikan ke flash disk. Nah, setelah itu baru nanti di rumah teman-teman jalanin lagi VirtualBox-nya, ambil file VDI-nya, ingat pilihnya yang use and existing ya, jangan yang create ya. Artinya gunakan file yang sudah ada. Nah, ambil yang VDI tadi, pilihlah file VDI tadi. Setelah dipilih ya udah, pada saat itu sistem operasinya udah langsung bisa digunakan, dan settingannya adalah settingan terakhir. Jadi teman-teman nggak usah khawatir harus setting dan konfigurasi dari awal lagi. Itulah kelebihan atau kemudahan ketika teman-teman menggunakan file VDI. Jadi sebaiknya setelah teman-teman sekarang menginstal setelah menginstal sistem operasi Ubuntu-nya, segera kopikan file VDI-nya untuk jaga-jaga kalau nanti file ini rusak atau teman-teman mau menjalankan di komputer yang lain, teman-teman tinggal gunakan saja file VDI. Gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat teman-teman. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Ciao.